Salam literasi. Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya, pasti tentu. Sembari rebahan, mari kita membahas kisah Tan Malaka dalam novel berjudul Tan karya Henry Teja. Langsung simak penjelasannya. Pernahkah mendengar nama Tan Malaka? Ya, ia merupakan seorang pejuang Indonesia yang namanya jarang disebut pada buku pelajar sekolah. Kali ini, arus balik masyarakat pinggiran akan membahas kisah tentang Tan Malaka dalam novel yang berjudul Tan, karya Henry Teja. Satu kalimat penting dalam kutipan buku itu bersumber dari ucapan Tan. Saya selalu percaya bahwa kita akan lebih mudah memahami apa yang terjadi saat ini dengan cara memahami kejadian di masa lampau atau sejarah. Secara umum, buku ini menceritakan kisah hidup Tan Malaka, salah satu tokoh yang paling berpengaruh selain Soekarno, Hatta, dan Syahrir pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya judul yang bermaktub dalam cover, buku ini adalah sebuah novel. Sejarah mampu hadirkan dengan sangat runtut, juga mudah dipahami. Sebagai pembaca, dalam rangkaian proses menyimak kata demi kata, kalian seolah diundang dan duduk berbincang langsung dengan Tan Malaka. Sudut pandang orang pertama selalu memberikan keunggulan bagi penulis dalam mentransfer konten cerita. Terlebih, substansi yang hendak disampaikan adalah sejarah. Benar-benar ngeri tingkat tinggi kelihayan Henry dalam pengarangan novel ini. Terlepas dari kontroversi sejarah yang diyakini selalu ditulis oleh para pemenang, mungkin saja novel sejarah merangkap cerita hidup Tan Malaka dipandang beberapa kalangan sebagai karya tulis yang subjektif. Buku dengan tebal 427 halaman ini mengisahkan Ibrahim, nama asli dari Tan, yang harus rela melepas gelar adatnya Datuk Tan Malaka saat lebih memilih untuk melanjutkan kuliah di Rijkswijk School Haarlem, Belanda. Ia dianggap pembangkang karena tidak mendapat persetujuan dari tokoh adat. Tan kecil tumbuh dalam adat luhur tanah Minang. Ia mulai mengenal paham sosialis saat di tanah rantauan Belanda. Beberapa tokoh seperti Wolters, Snevely menjadi penggerak dan pengantar perjuangan Tan dalam menegakkan kesamaan antara pribumi maupun bangsa Nederland atau penjajah. Dikisahkan saat Tan di Belanda, ia tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Hindia Belanda (PPHB) yang kemudian memberikan dukungan dan ruang bagi Tan dalam mengembangkan potensi kegelisahan atas nasib bangsa sendiri. Tidak menuntaskan pendidikan di Belanda, ia kembali ke Indonesia, tepatnya di Delhi, Sumatera Utara, guna menjadi penyajar. Nalurinya tidak tahan melihat penindasan yang mengantarkan Tan pada gerakan dari kelas bawah. Tan lalu melanjutkan kiprah juangnya di Jawa melalui Serikat Dagang Islam, membangun sekolah rakyat untuk kaum Kromo di Semarang, hingga didaulat menjadi pimpinan PKH, Partai Komunis Hindia. Di buku ini, Henry meluruskan pandangan umum tentang tokoh Tan yang sesungguhnya. Henry mengisahkan Tan sebagai seorang pimpinan komunis yang mencita-citakan persatuan kelompok komunis dalam Islam kala itu. Dari internal ia banyak ditendang, dari government ia dikejar karena dianggap mengancam. Sehingga diakhirkan kisah Tan kembali ditangkap Hendrik, komisaris PID, dan terancam dibuang ke Bolvendigul. Novel ini menjadi kian seru karena terdapat bumbu asmara di antara Tan, Fanny, dan Enur. Layak dibaca bagi kalian yang menggemari sosok Tan, terutama dalam kisah panjang hidupnya yang penuh perjuangan tanpa kenal lelah.